Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, riuh debat Cawapres pada 22 Desember lalu masih diperbincangkan hingga saat ini, tidak hanya di kalangan masyarakat tapi juga di media sosial. Kita lihat debat Cawapres yang menarik perhatian, bahkan ada yang menyampaikan sempat dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, namun kemudian tampil dengan begitu luar biasa ya, saling sindir, saling sanggah, hingga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dianggap seperti cerdas cermat muncul dalam debat Cawapres kemarin. Tidak hanya kemudian kritikan muncul dari sejumlah politisi, tapi juga dari kalangan pakar. Kita coba akan bahas bagaimanakah evaluasi dari debat Cawapres kemarin bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di Catatan Demokrasi malam hari ini. Tak lupa pemirsa, kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baiklah, tanpa lama-lama, langsung saja kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Ada Bang Roy Suryo, pakar telematika, mantan Menpora era SBY. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Bikin geger kemarin tweetnya, harus tanggung jawab, nanti kita minta klarifikasinya ya Mas Roy ya. Ya, sebagai orang merdeka, independen, bukan pendukung paslon manapun kan ya boleh. Oke, nanti kita minta keterangannya ya. Dan juga sudah hadir ada Prof. Siti Zuro, peneliti ahli utama dari BRIN. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Selamat malam. Dan yang selalu nyentrik kalau di Catatan Demokrasi, ini dia hadir juga ada Mbah Sujiwo Tejo. Selamat malam Mbah. Boleh disapa pemirsanya Mbah? Salam. Ada juga kemudian hadir juga Mas Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Malam semua. Hadir pula di sini ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Kayak Mas Gibran ya? Kayak siapa itu? Dan masih ada satu kursi kosong ini yang nanti akan diisi oleh Bang Jazilul Fawait, asisten pelatih timnas Anies Muhaimin. Oke. Kita masih menunggu ya kehadiran. Dan sekali lagi kami juga turut mengundang perwakilan dari pihak KPU, namun hingga saat ini memang berhalangan untuk hadir, sayang sekali ya. Tapi langsung saja saya mau ke Mas Roy Suryo. Mas, tweetnya diperbincangkan hingga saat ini, mulai dari debat pada saat berlangsung hingga saat ini pun juga menuai respon dari berbagai pihak, Mas. Apa maksud dari tweet Mas Roy Suryo kemarin dengan 3 mikrofon yang sempat Anda detail jelaskan di sana? Ya, itulah pertanyaan dari masyarakat. Kalau dicermati betul. Coba kita tayangkan juga ya Mas. Ya, tweet saya kan selalu berakhiran tanda tanya semua. Ya kan, karena pada saat saya menyaksikan itu, memang kaget. Karena pada saat debat Capres, itu kan tidak tampak sangat menyolok seseorang, tampak seperti Robocop atau sama seperti Terminator itu loh. Jadi awalnya itu tuh saya tuh kasihan melihat Capres-Capres kita tuh dipasang-pasangi peralatan yang menurut saya stupid gitu ya, gitu. Yang masang. Karena menurut saya ngapain juga peralatan sampai sedemikian banyaknya. Kalaupun tuh alasannya untuk backup, nggak ada standarnya. Mau mikrofon backup, kalau mau backup ya 10 sekalian, satu di sini, satu di sini, satu di sini, gitu pasangin semua kan. Oh kalau mati satu ada ini, mati satu ada ini, mati satu ada ini. Kan alasannya backup. Coba lihat presiden dimanapun, mic-nya berapa? 1, cukup. Penyanyi terkenal, mau itu tingkat lokal, tingkat nasional maupun internasional, sampai level Madonna sekalipun. Mic-nya ya 1, nggak usah banyak, kalau mati ya langsung digantiin dengan mic yang lain. Kita acara-acara demokrasi ini mic-nya berapa? Masing-masing. 1 kan? Iya kan? Kan kalau mati ya tinggal diganti sama petugas. Apa salahnya sih backup Mas Roy? Yuk, tidak ada salah dengan backup itu. Cuman lebay 3 itu. Maka begitu saya nonton tuh, langsung jam 8 lebih 3 menit. Saya langsung tweet itu. Jadi saya lihat kenapa? Karena pada saat sesi 1, sekali lagi ya Mbak Aya, sesi 1, itu benar-benar faktanya, ya memang ada Capres nomor 2 yang pakai 3 mic, sesi 1. Kemudian setelah itu ada break, dan setelah saya men-tweet itu, mungkin setelah itu tweetnya langsung rame itu.
langsung malam itu langsung 4.000 gitu ya, yang langsung komen itu ya. Begitu di sesi 2 capres nomor 1 ya, pakai juga handheld kayak gini ya. Saya nge-tweet lagi itu, oh ternyata semua pakai gitu kan gitu. Tapi makanya concern saya, pakailah saja satu mic ya, supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Kan juga cakep kan kalau capres kita atau cawapres kita tuh nggak usah dipasang-pasang alat. 2 mic, 2. Apa Dua mic, dua Oke, mic. Jadi 2 nggak satunya apa-apa. backup. Dua. 2 boleh, 2 boleh. Oh, nomor 2 sih, soalnya ini nggak mau apa-apa. 1, nggak mau 1. Nggak apa-apa. Oke, 2 ya. Oke, 2 ya. Kenapa harus 3? Kalau gitu nanti yang 3 komplain. Oh, ternyata ada pesanan ya gitu. Mic-nya. Enggak, artinya gini. Backup itu oke lah ya. Oke, gitu. oke. Backup tuh ternyata sensitif juga Mbak Bibi ini. Tapi maksudnya tunggal gitu ya. Tunggal. Mikrofonnya tunggal lah gitu ya. Kalau tunggal kan aman gitu ya. Artinya mau ada apa-apa ya pakai bagus. Makanya harga mikrofon tuh kan sampai ratusan juta gitu loh kalau yang baik, kalau yang benar. Coba tanya Vina, coba tanya KD dan lain sebagainya. Nah, artinya gini, Mbak. Tujuan saya adalah supaya kita tuh melihat capres dan cawapres kita itu tampil apa adanya. Gitu loh. Tampil dia figur humanis. Seorang humanis ya. Coba saya tuh lihatnya, mohon maaf ya, lihatnya kayak lihat film di National Geographic itu loh. Ada macan dipasangi kamera gitu di atasnya gitu loh. Iya kan? Ya kan kayak gitu kan. Oke, Mas Roy, tapi yang kemudian sebenarnya menimbulkan pertanyaan adalah keterangan Anda dalam tweet tersebut. Kemarin sudah saya duga untuk menghindari cheating. Nah, betul. Artinya apa? Tolong mungkin bisa dijelaskan, Mas. Oke, gini. Jadi saya tuh mengkritik bukan hanya soal mic ya, tapi soal maaf boleh saya berdiri? Boleh, silakan Mas. Gak ada aturan gak boleh berdiri kan? Ya kalau di Beda KPU debatnya, kan beda, ada. KPU kan ada. Nah, silakan. saya pun mengusulkan podiumnya juga transparan kayak gini. Supaya apa? Supaya tidak dipasang-pasangi sesuatu. Dan kemudian mikrofonnya pun ya waktu itu satu aja gitu. Akhirnya kan orang apa? Waktu itu kan akhirnya dipasang mikrofon kayak gini. Nah ini. Ya. Ini namanya, ya sorry Pak. Ini namanya adalah headset mikrofon. Ya, ada juga yang diistilahkan headset skin tone mikrofon. Skin tone karena apa? Karena dia itu supaya sama dengan. Oke. Yang menarik, Mbak. Nah, Mas mungkin boleh dicobakan ke salah satu mahasiswa kali ya biar nanti bisa sambil dijelaskan oleh Mas Roy. Boleh? Boleh salah satu. Boleh bantuan satu orang? Probandus maju. Nah, ke sini saja. Itu percobaan. Ke depan aja boleh sini, Mas di belakang podium. Nah, sini. Ya, pura-pura masuk TV. Pura-pura menjadi capres atau cawapres. Nah, itu amin, doa. Ya. Kobul gitu katanya gitu. Oh iya. Nanti diprotes lagi nanti. Kobul. Nah, jadi ini kan alat yang serupa dengan yang dipasang. Terus terang, ini yang harus saya sampaikan ke depan publik sini. Ya gitu. Kamera bisa zoom ini enggak? Zoom banget, extra zoom. Inilah bedanya alat yang di pasaran. Ada yang, ini ada takikan, ada yang takikannya tuh 2 kayak gini. Jadi ada 3 ruas. Garis-garis di Garis-garis ini. di sini. Ada 2 garis, ada 3 ruas. Ada yang takikannya tuh cuma 1. Kalau yang takikannya seperti ini, yang satu berfungsi untuk mikrofon, yang satu untuk headset. Jadi yang satu headset tuh ini bisa bunyi. Kalau ini kan 2 nih garisnya, Mas. 2, jadi ini memang bisa untuk headset. Tapi kan tidak menempel, Mas, di bagian telinga gitu ya. Come on, Mbak. Sekarang yang namanya headset tuh nggak perlu nempel. Oh, wow. Bahkan ada yang kecil banget yang wireless tuh bisa dimasukkan ke dalam telinga atau ditaruh di pinggir di outer artikula sini. Artinya di luar telinga. Ini pun keluar suaranya yang sini. Yang sini keluar suaranya ini. Kalau ini nempel, ya kan? Ini kan nempel. Tapi ada juga yang cukup diletakkan secara berimbas di luar. Itu pun bunyi. Di bagian luar telinga ya? Di bagian luar telinga. Apalagi ini, ada lagi nih yang lebih canggih lagi nih. Nih. Nah, ini 4 ruasnya. Ruasnya 4, itu berarti yang satu bisa mikrofon, yang satu bisa, iya betul, terima kasih Pak. Itu depan kameranya mana sih? Oh yang ini. Nah, ya itu, tuh kan 4. Yang satu bisa audio left, yang satu audio right, atau yang satu bisa video. Bisa video juga macam-macam. Mbak Wiwi di depan sana mungkin nggak lihat kalau Mbak Wiwi pun sekarang sedang saya sorot pakai kamera. Ini kameranya ada di sini, Mbak. Dari dasi ini. Ini di dalam sini ada kamera. Mana? Tuh. Oh wow. Ya. Teknologi ya. Betul. Oke. Bisa ambilkan ballpoint saya, Mbak.
Ya. Kayak di film-film ya Prof ya. Ini teknologi 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini bukan sekedar ballpoint. Ini remote. Buat maju, buat mundur. Ini ada tombolnya. Ini kalau dibuka ada USB-nya di sini. Oke. Jadi artinya peralatan kayak gini tuh banyak. Makanya saya mengusulkan supaya tidak timbul tuduhan macam-macam, dengan segala hormat sebaiknya besok mic-nya tunggal. Bukan satu lagi ya, tunggal. Mic-nya tunggal saja. Oke, Mas Roy, artinya kemarin itu dari tweet Anda sempat mencurigai apa yang kemudian seperti ini digunakan oleh Mas Gibran itu adalah sebenarnya feeding headset gitu? Ya karena banyak juga yang mempertanyakan ke saya kan, ada alat yang di belakang, yang gede banget, di belakang salah satu paslon. Mbak Aya aja pakai ini sebenarnya. Ya kecil ya, sih tuh, Mas. Kalau bisa ya, tunjukkan, Mas, ya. nah itu, tapi kecil. Ya, Mas, ya. Kecil karena dia hanya untuk bersifat, itu gunanya kan hubungannya kemana Mbak? Telinga kan? Ya, Yaudah, persis. clear kan? Jadi itu adalah receiver yang hubungannya ke telinga untuk memandu seseorang. Kalau yang lain juga pakai, baca pengakuan seorang LO, seorang liaison officer dari paslon nomor 3. Ya, Mbak Lisa, ini namanya. Dia pun mempertanyakan kok yang di paslon dia beda dengan yang ada di paslon lebih besar. lebih besar. Karena yang satu namanya transceiver. Seperti itu ya Mas di layar ya Mas? Ya itu, transceiver. Transceiver itu adalah transmitter and receiver sekaligus. Jadi bukan hanya receiver. Oke, tapi kan hal ini kan juga sebenarnya kan sempat dibantah oleh pihak KPU Gak apa-apa, juga. kita menghormati statement Ketua KPU. Ini murni mikrofon, Yalah. tanpa headset feeding. Makanya untuk menghindari tuduhan kalau ini bukan headset feeding, yang ke depan pakailah mikrofon tunggal saja. Tunggal tapi yang kualitasnya bagus. Mbak lihat satu lagi nih. Ada apa Kalau lagi? ini alat canggih, ini khusus buat Pak Habibur Rahman. Betul. Ya, jadi ini bisa ditarik. Bisa ditarik. Ya, Boleh ke depan Mas? bisa ditarik ya. Terus kalau Pak Habibur Rahman gatel ini bisa buat gorok di belakang. Buat canda aja supaya gak terlalu sepaneng gitu loh. Ya, artinya itu tadi ya maksud dari kecurigaan itu ya Mas ya. Tapi kok dari awal kemudian yang menjadi pertanyaan adalah saya sudah menduga. Nah, ada apa kemudian dugaan itu hanya ditujukan kepada paslon nomor urut 2? Silakan Mas. Terima kasih banyak. Semua diduga, makanya harus terima kasih. transparan. Gitu, Mbak. Terima Monggo kasih. silakan Mas. Ya. Tapi kan sebenarnya sudah dibantah semua itu baik dari tim pemenangan maupun juga dari KPU. Betul begitu ya, Mas Habib ya? Ya, kalau kami kan nggak punya legal standing untuk membantah, ya kan? Karena bukan kami yang ngurus soal-soal perlengkapan tersebut. Ini saya bacakan ya. Penjelasan konsorsium TV soal 3 mikrofon yang digunakan Wapres. Ya, Cawapres saat debat. Ini clear ya. Bukan KPU, tapi konsorsium TV. Mungkin TV One masuk salah satu di antaranya. Dikatakan tidak ada pengistimewaan dan segala macam. Lalu juga soal suaranya si Mbak Livi, ya, yang kata udah, itu juga disampaikan oleh teman-teman dari konsorsium TV. Jadi kami ya mempersilahkan kepada institusi yang berwenang ya untuk menyampaikan bantahan. Ya. Kalau yang kami rasakan sendiri, bagaimana mungkin ya kita mengintervensi persoalan seteknis itu. Nah, kecuali kalau kita punya Pak Roy Suryo di tim kita, mungkin bisa kita lain hal. Jadi kami nggak ada orang sekali Pak Roy Suryo gitu kan ya, kepikiran aja nggak, apalagi bisa sampai sedetail itu gitu kan. Jadi nggak ada masalah ya kan. Ini kan zaman semakin maju ya, Pak Roy Suryo ya kan memberikan informasi untuk mencegah tudingan-tudingan juga kepada kami, nggak ada masalah ya. Apakah besok mau pakai mic tunggal, nggak pakai mic juga nggak apa-apa ya nggak. Sama kayak waktu debat ini, format debat ya kan, katanya capres dan cawapres harus dipisah. Mungkin maksudnya supaya kalau Gibran maju debat sebagai cawapres ya kan nggak bisa didampingi Pak Prabowo. Nah ternyata kan ini membawa berkah bagi kami. Mas Gibran maju sendiri ya kan, dan beliau outstanding. Kalau kita baca ya, bukan hanya media lokal, ada
Al Jazeera, ada Nikkei, ada juga The Straits Times. The Straits Times ngomong ya bahwa Gibran surprise ya the Indonesian public by his calm delivery, dengan deliverynya yang kalem ya, dia menguasai panggung dan lain sebagainya. Nah ini kan berkah bagi kami, makanya kalau orang ikhlas ya, orang tulus, orang apa adanya akan selalu mendapat berkah seperti itu. Dan kami tetap membuka kritik ya, membuka diri terhadap kritikan ya, apabila memang dianggap 3 mic ya, 3 alat tersebut tidak pas ya, kemudian dari segi estetika juga kadang-kadang kan nggak pas. Saya juga kadang-kadang kalau di sini kan pakai yang di pinggang itu apa Mbak namanya Mbak? Yang di pinggang ya, terus di sini clip on. Ya, ini kan pernah acara ini juga clip on pakai, ini pakai. Tadi gara-gara diskusinya panas Mbak, pernah di 2019 karena emosi kita pulang masih ada clip on sampai di mobil gitu kan. Itu juga gara-gara kelebihan device. Saya pikir kan oh cuma ini kan, ternyata masih nempel. Ditelepon-telepon sama orang TV One kalau nggak salah, Pak itu clip on mahal harganya, ke bawah gitu kan. Oh rupanya masih ada di sini. Nah itulah apa namanya hal-hal teknis ya. Kami tidak menguasai hal-hal seteknis Pak Roy Suryo ya, tapi kami membuka diri apabila memang akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi sekali lagi bahwa ketiga mikrofon itu bukan disediakan oleh tim pemenangan ya? Apa? Oh bukan ya, Anda tahu lah. Sebenarnya teman-teman ini tahu atau enggak ya kan, yang menyelenggarakan teman-teman juga. Bang, konfirmasi tidak kan? Bukan, karena hanya Mas Gibran pada saat sesi pertama yang menggunakan. Ya makanya saya sebetulnya apa namanya harusnya saya menanyakan ke Anda Mbak atau ke teman-teman TV One, yang mengkonfirmasi itu kami, karena penyelenggaranya ini ya teman-teman TV gitu loh. Tapi bukan kami. TV One Mas pada saat itu ya. Bukan, saya nggak tahu. Pokoknya konsorsium TV itu ya, konsorsium TV ada macam-macam ya. Makanya kalau mereka telepon tadi ada salah satu juga di acara yang lain mengkonfirmasi, bukannya saya mengkonfirmasi ke Anda lah, yang bikin kan Anda gitu loh. Ya. Oke, tapi kami punya sebuah tayangan yang kemudian harus dikonfirmasi juga oleh Bang Habibur Rahman, kita putar ya, silahkan. Ini respon dari Bang Habibur Rahman menanggapi tweet dari Mas Roy Suryo. Kalau saya sih, kita dengar dulu. Kalau saya sih ketawa aja. Betul. Enggak, karena yang beliau sampaikan saya suruh menganalisa gitu ya, tadi nyebut bokep tadi ya gitu. Ya karena saya memang menganalisis itu dulu. Enggak, ini jujur aja. Dan saya boleh disebut tukang itu boleh Bang. Ya karena memang saya pengalaman analisis. Tapi kalau seseorang menyebut saya tukang fitnah, itu pidana dia. Ada juga? Ada, ini lagi diproses sama tim hukum ini. Bukan hanya menyebut saya tukang loh. Roy Suryo memang tukang fitnah tulisannya itu. Ya. Tapi kalau itu nggak apa-apa Bang. Itu karena saya memang sering menganalisis itu, cuman ya nggak tersinggung ya dibilang gitu sama nggak, saya sih ketawa aja. Cuman yang tersinggung kayaknya kok malah nyebut orang lain sih gitu. Masa disebut Pak Ganjar ini? Oke, Mas Diko. Saya dulu dong. Biar nanti kan video saya. Jadi gini. Oke. Ya kita kan? dengarkan dulu. Saya ini kan pengagum Pak Roy Suryo. Ya, dari zaman saya belum jadi anggota DPR ya kan. Nggak pernah fail beliau, nggak pernah gagal dalam menganalisa yang begitu video kan. Terima kasih. Termasuk yang terakhir waktu saya udah di DPR, saya di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada salah satu anggota, Mas Roy Suryo bisa tahu orangnya yang ini. Kan sekian banyak orang hadir di rapat itu, ingat nggak Mas? Waktu zaman pandemi, ada salah satu anggota DPR melihat bokep, ya kan? Video waktu itu. Video, ya kan? Kita juga nggak ngerti Mas, ya kan? Tiba-tiba Mas Suryo memberikan pencerahan, orangnya yang ini sih sangat-sangat tepat gitu loh. Jadi kalau di hal yang lain saya belum tahu, kalau di dalam menganalisa per ituan tadi, saya pikir Mas Suryo memang expert. Jadi sekarang, itu bukan sindiran ya? Bukan sindiran. Tadi saya juga udah ketemu dengan Mas Suryo sebentar, nggak ada masalah juga ya. Dan kalau toh mohon maaf ya, mungkin Mas Suryo kurang berkenan ya. Atau Pak Ganjar kurang berkenan ya, saya juga minta maaf. Karena Anda menyebut nama Pak Ganjar loh di sana. Jadi gini, loh kan Pak Ganjar sendiri mengatakan apa yang salah kalau saya suka bokep.
kan nggak ada yang salah gitu loh. Nah tapi kalau memang apa yang saya sampaikan tetap tidak berkenan, ya kan ya nggak ada masalah. Saya minta maaf. Namanya manusia kan ada juga salahnya. Respon, Mas Iko, singkat soal itu. Pengen ngerespon yang lebih serius. Soal ini dulu. Kita respon ini dulu ya. Kita skak dulu ya sebelum. Tapi permintaan maaf diterima. Tapi tentu kalau kita mau lebih lanjut berbicara soal bokep, kita bicara soal Pak Ganjar yang memiliki keluarga yang harmonis, ya, hidup bersama dengan istrinya dan memiliki putra yang cukup berhasil ya. Maksudnya dalam apa ini? bidang. Artinya gini, kita kan melihat itu kan bicara soal moral, bicara soal itu. Tapi kan kita harus juga melihat sosok seorang itu yang berbicara itu. Mungkin kan itu apapun yang disampaikan beliau pada suatu podcast itu, tapi itu kan tidak mencerminkan perilaku di luar norma-norma yang berlaku menurut saya. Ya, kita laki-laki jujur aja lah bahwa melihat film-film yang agak-agak saru itu bukan hal yang belum pernah kita lakukan, apalagi teman-teman mahasiswa maupun Mas Habibur Rahman gitu. Jadi intinya nggak ada masalah. Nah, tapi yang masalah sekali adalah ini harus dibalas juga sekali bahwa kalau kita bicara jauh soal bokep, nah ada juga salah satu kader Gerindra yang jelas terindikasi ada bokepnya ya, dugaan-dugaan itu yang fotonya mirip, videonya mirip. Nah ini kita juga harus kita harus hindari lah. Saya juga yang meriksa itu. Nah, makanya ini justru saya rasa cukup sampai di sini aja pembicaraan itu untuk menghormati forum ini, ya kan? Ada Prof Wiwi di sini yang saya rasa juga nggak pantas lah kita bicara terlalu jauh soal bokep. Tapi saya ingin membicara soal tadi mikrofon dan lain-lain. Bottom line-nya adalah ada trust issue di negara kita. Ada krisis kepercayaan terhadap penguasa, krisis kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, dan ini yang menjadikan apa yang disampaikan oleh Mas Rosuryo walaupun tidak terlalu panjang penjelasannya pada tweetnya menjadi kecurigaan-kecurigaan masyarakat itu timbul. Nah ini kan tidak terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, ya mereka walaupun tentunya mereka hanya menggunakan satu mikrofon ya. Nah ini kadang-kadang kita suka berlebihan, apa kita satu trust isunya bisa, takut ada yang curang nih ya kan. Trust isu kedua bisa, ini buat anggarannya biar naik nih ya kan, beli barang lebih banyak. Kita banyak trust yang, dan ini semua bisa bisa benar. Tingkat kebenarannya bisa sampai 90% ya, antara anggarannya tinggi jadi bancakan, antara memang ada keberpihakan pada salah satu paslon, dan ini semua. Tim Anda sempat mencurigai itu juga nggak? Enggak, sama sekali enggak. Jujur saya juga mengeluarkan statement mewakili TPN bahwa kami meyakini tidak ada yang curang karena apalagi Gibran tidak tampil istimewa. Waduh, sampai di situ dulu kalau gitu, sampai di situ dulu. Kita gali lagi nanti usai jeda ya, biar lebih lengkap lagi. Dan kami juga ingin mengundang ada Bang Jazilul Fawait sudah hadir, silakan Bang. Monggo diisi kursi kosongnya, kita berikan tepuk tangan. Asisten pelatih Timnas Anies Muhaimin, silakan bergabung. Nanti kita minta juga respon dari Bang Jazilul Fawait. Usai jeda ya pemirsa ya, sesaat lagi untuk Anda. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan. Terus udah sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Inilah Partai Legend, di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar, bukan karena masuk kulkas, tapi karena masuknya generasi cerdas. Partai yang tegar diterjang badai, santuy di tengah badai. Warna kuning yang gemerlap, itulah cahaya keceriaan dalam politik yang serius-serius amat. Tokoh-tokohnya berpengaruh, lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Mari lanjutkan kemajuan. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, dan tiba-tiba ia berhenti menolong lawannya yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Ka Face Wash, jadikan wajah cerah dan berenergi. Volka, menang kalah, pilih main bersih. Sariawan, panas dalam, cool down aja. Tenggorokan kering, panas dalam, cool down aja. Susah BAB, panas dalam, cool down aja. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Atlas Super Premium. Super warnanya. Super tenunannya. Super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tax. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru dengan kekuatan 10 kali Super Vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Kejelian dan kecermatan untuk kesempurnaan kualitas sebuah mahakarya. BHS mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Ingin modal 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan Pak. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Kita lanjutkan diskusi pemirsa. Tadi Mas Ciko ada yang terpotong. Boleh Mas respon bagaimana kemudian performa dari dua calon lainnya? Kalau saya tanya calon Anda pasti jawabannya bagus. Silakan. Saya justru gini, kalau kita bicara Gus Imin ya,
Saya berkata pada teman-teman yang justru kita harus waspadai ini kelincahan dan kelihayan Gus Imin ya sebelum memasuki debat ya. Nah, ini salah satu yang kedua, tapi juga memang tidak boleh kita mengunderestimate terlalu jauh terhadap Gibran dan memang dia diuntungkan masuk ke dalam arena sebagai underdog. Orang kalau underdog itu ekspektasinya kan nggak tinggi. Nah, bahwa kalau Gibran tampil biasa aja, dia akan dianggap tampil di atas rata-rata. Apalagi kalau dia tampil dinilai umpamanya 6,5 aja. 6,5 bisa dinilai 9 tuh. Iya kan? Nah, kebetulan dia tampil saya rasa di 5,5 kemarin gitu. Tapi 5,5 itu hanya untuk penampilan dan gaya komunikasi. Substansi setengah. 5 Mas, padahal berbagai hasil survei dari performa debat kemarin Gibran nomor 1. Ya kan itu yang menilai awam ya kan, orang-orang yang mungkin tidak mengetahui tentang substansi soal ekonomi dan lain-lain. Kalau kita bicara substansi, jujur aja, saya bisa mengatakan di atas 50% bahkan hingga 70% apa yang disampaikan Gibran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh kita konkret. Bicara soal ICOR, dia menyebut dalam angka presentasi, padahal ICOR itu tidak dinilai dengan presentasi melainkan angka satuan. Nah, kita menyebut soal hilirisasi digital, bahwa itu term yang betul-betul sesuatu yang dia ciptakan. Karena tidak ada kata-kata hilirisasi digital dan itu dicoba untuk diperbaiki oleh Budiman Sujatmiko di berbagai media setelah itu. Tapi juga salah, Budiman mengatakan ya maksudnya dia adalah hilirisasi perangkat komputer misalnya. Loh, enggak gitu, itu artinya hilirisasi industri manufaktur perangkat komputer gitu. Nah ini enggak ada kata-kata hilirisasi digital. Nah yang lainnya juga ketika dia bicara soal SGIE ya kan, kita juga lihat bahwa sebenarnya dia nggak paham SGIE itu apa dan itu menjadi catatan karena dia ketika membaca, dia baca SGI itu apa? Gitu. Apa salahnya sih, hanya Mas? untuk nggak masalah itu strategi debat. Nah, justru ini yang saya mau angkat adalah ada kesuksesan dari tim komunikasi yang mentrain Gibran pada malam itu. Ya kan dia ingin tampil confident dan itu cukup berhasil. Dia tampil confident walaupun kosong gitu. Nah, masalahnya adalah format debat itu menguntungkan dia. Format debat ini adalah format debat yang menurut saya kalau kita lihat, perhatikan, siapapun who has the last say, siapa yang mengatakan sesuatu terakhir dan nggak bisa disanggah lagi, itu dianggap suatu kebenaran. Dan Gibran beberapa kali mendapat kesempatan itu ketika dia bicara soal, ditanya kedua kalinya soal infrastruktur sosial. Yang dia sebutkan dengan PD-nya di akhir itu dia bilang, tadi sudah saya jelaskan, nanti saya jelaskan lagi deh, gitu ya. Nah itu kata-kata awal itu menunjukkan seakan-akan dia percaya diri dan apa yang disampaikan benar, padahal salah. Yang dia sampaikan makan gratis itu adalah infrastruktur sosial, padahal bukan. Makan gratis adalah jaring pengaman sosial, sama dengan bansos. Infrastruktur sosial adalah pembangunan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan maupun kesehatan dan hal-hal yang menunjang sosial di masyarakat. Nah ini yang masyarakat awam tidak mengetahui dan itulah mereka yang mengikuti survei-survei setelah itu. Gitu. Jadi yang hanya dilihat adalah penampilan dia seakan menguasai panggung. Nah kita kasih angka 8 lah untuk yang training dia. Tapi untuk Gibrannya? Gibrannya 5 tetap di. Jadi itu kan pandangan saya dan pandangan dari TPN. Dan tadi saya ulangi lagi bahwa TPN meyakini bahwa Gibran tidak curang, tidak ada yang feeding dia karena itu tadi penampilannya nggak istimewa kok. Oke, itu versi Mas Ciko ya. Kalau Bang Jazilul seperti apa? Sepakat nggak? Begini, debat yang kemarin digelar ini tentu bagian dari proses demokrasi yang sebenarnya di Indonesia sedang sakit. Jadi kita nyebut hilirisasi digital dan lain-lain, ternyata yang terjadi hilirisasi politik. Di mana kemudian cawapres nomor 2 itu di situ ada bapaknya, ada adiknya, ada kakaknya, itu hilirisasi politik. Dan itu tidak baik buat kultur demokrasi. Nah, waktu di debat kemarin menurut saya ini bukan soal bully-membuli, tetapi kemudian muncul kritisisme dari masyarakat. 2 hal. Pertama soal teknis yang disampaikan oleh Pak Roy dan lain-lain, itu lebih banyak dominan orang membicarakan soal teknis. Mic-nya 3, lari ke depan, noleh kanan kiri, itu yang selalu dibahas. Tim pemenangan Anda juga mengomentari hal itu? Di masyarakat, ini masyarakat pada umumnya. Yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi substansi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin atau Caimin mengenalkan satu istilah baru soal selepet. Selepetnomics. Ya, selepetnomics. Itu sesungguhnya menggunakan bahasa sederhana
untuk mengatakan kita perlu bangun, kita perlu sadar, kita perlu perubahan di setiap lini. Nah, ini tidak mendapatkan pembahasan yang cukup serius. Tetapi yang dibahas justru Pak Roy Suryo yang kemudian menurut saya lebih baik KPU memanggil Pak Roy daripada menuduh, supaya dijelaskan apa yang Pak Roy sampaikan ke publik itu menimbulkan masalah di otak netizen dan anak-anak muda itu. Apakah mic yang digunakan oleh cawapres anak presiden berbeda dengan cawapres yang bukan anak presiden? Nah, kemudian muncul banyak tujuan, termasuk kepada Pak Suryo, Pak Roy, yang disebut sebagai tukang fitnah dan lain-lain. Ini sebenarnya bukan hal yang substansi yang kita bahas. Lebih baik kita membahas hal yang substansi. Apa itu hilirisasi misalkan? Apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin tentang perlunya misalkan 5 miliar tiap desa, perlunya perubahan, 100 orang kaya menguasai sama dengan setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Itu semua ketimpangan yang nyata gitu. Tapi itu tidak menjadi fokus pembahasan memang. Karena apa? Karena di dalam debat itu mengandung cacat. Di antara yang ada, toh sekarang sedang proses KPU digugat terkait dengan kepesertaan Pak Gibran gitu kan. Nah, ini menurut saya menjadi soal di publik dan akan menimbulkan terus kecurigaan karena di dalam benak publik dan benak masyarakat Indonesia memang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ini sebenarnya kecurigaan publik. Oke. Tapi begini Bang, ini sebenarnya kecurigaan publik atau strategi untuk lawan politik? Seperti disampaikan Pak Habib, ini bukan hanya publik. Publik luar negeri seperti Al Jazeera yang disebut tadi, yang memuji memang Pak Gibran, tapi mengatakan di situ dengan NB, Nepo Baby. Itu kan menghina akal sehat seluruh Indonesia sebenarnya. Kenapa itu Al Jazeera menggunakan kata-kata itu? Kenapa itu tidak digugat? Karena itu menghina akal sehat termasuk para budayawan dan Mbak Wiwi orang kampus. Ketika Al Jazeera memberikan nama itu, untungnya, dan itu tidak disingkat disebutnya, Nepo Baby. Kalau seandainya dia NB gitu aja mungkin nggak soal ya, karena orang bertanya itu. Nah, termasuk juga di debat yang dipertanyakan dan teknis soal singkatan dan lain, bagi kami itu soal biasa aja. Dan Pak Mahfud ya sulit juga kalau ditanya soal CCS kan, apa itu, Carbon Capture Storage, apalagi itu diungkapkan, kalau disingkat lebih bingung lagi itu, CCS. Mungkin kalau CCS itu ya cawe-cawe Samsul. Nah, maksud saya apa? Kritisisme terhadap debat boleh dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat agar menjadi pembelajaran. Jadi jangan usah ditutupi dan nggak usah menuduh terlalu ekstrim kepada orang misalnya seperti Pak Suryo, atau nanti menuduh ekstrim kepada Pak Tejo kalau mengatakan wah debatnya Jan. Gitu kan. Kemudian orang menghina, karena apa? Kita ini sudah terhina, dihina oleh Al Jazeera. Ini ada cawapres Nepo Baby. Tidak ada istilah itu selama perjalanan sejarah Indonesia, baru kali ini. Tapi Anda melihat hal itu nggak? Apa? Tim Anda melihat hal yang sama tidak? Ya tentu, bukan hanya tim saya. Publik apalagi itu tim poinnya. kami Itu poinnya. mengusung. Itu poinnya. Tim kami mengusung perubahan. Yang itu yang harus diselepet, kata Caimin. Itu yang harus diselepet. Oke, Bang Jazilul. Supaya sadar. Kalau gitu kita selepet lagi dari berbagai narasumber. Prof Wiwi belum berbicara, kemudian Mbak Tejo juga belum berbicara. Kita kasih kesempatan untuk saja jeda ya, sesaat lagi untuk Anda. Iya, sebelum kita ke Prof Wiwi dan juga ke Mbak Tejo, kita beri kesempatan dulu ini para pemilih pemula kita untuk kemudian bisa terlibat dalam diskusi kita kali ini. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Prof Wiwi dan Bang Habibur Rahman. Ini pertanyaan yang berkaitan, Prof.
Pertama, saya perkenalkan, nama saya Satria Tulus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk Prof. Wiwi, saya bertanya terkait respon, terkait apa yang disampaikan Bung Roy dan Bung Hakim terkait kecurigaan, distrust akibat ada 3 mic yang tertempel di telinga cawapres kita Gibran Rakabuming Raka. Kemudian untuk Bung Habibur Rahman, ada pertanyaan juga, distrust ini, kecurigaan ini sudah muncul dari awal. Dari awal dia mendapatkan gelar sebagai cawapres, Hakim MK Anwar Usman pun dicopot karena melanggar kode etik berat. Sabta Karsa Hutama, dia tidak independen, dia dicopot atas deklarasi yang sudah disampaikan Hakim MK di tanggal 1 Desember 2006. Itu MKRI nomor 9 tahun 2006. Saya mau bertanya ke Bang Habibur Rahman, kita yang awalnya ingin ke arah sana tapi mulai muncul keraguan untuk ke Pak Prabowo Subianto, bagaimana cara meyakinkan kita selaku Gen Z yang sering disebut-sebut all in Prabowo kayak gitu, Bang? Terima kasih. Oke, baiklah. Kita ke Prof. Kita ke Prof Siti Zuro dulu. Silakan Prof, dijawab Prof. Oke, makasih nih. Bagus sekali pertanyaannya. Mengapa muncul kecurigaan? Jadi judul yang kita bahas tentang Gibran dianggap mengungguli, kenapa tetap dibully? Mengungguli tapi tidak dipuji, gitu ya. Tapi malah dibully, gitu. Ini pastinya tidak mendadak seperti itu. Jadi tidak ada hal yang spontan atau mendadak, ujuk-ujuk, gitu ya. Pasti ada rentetan. Jadi rentetan itu yang menjadi memori, gitu ya, publik, gitu ya, secara luas. Bagaimana Gibran muncul, melalui mekanisme proses seperti apa, lalu di situ ada perdebatan yang luar biasa polemik tentang munculnya Gibran karena ada MK, ada MK gitu kan, dan itu semua sudah dibahas. Sebetulnya itu yang menjadikan, katakan gitu ya, lalu sorotan itu waktu debat cawapres itu akhirnya ke Gibran gitu ya. Dilihat, coba kalau yang mic-nya 5 tadi itu, 5 apa 3 ya? 3 itu ada di Pak Mahfud gitu ya. Seandainya ada 3 tadi itu di Pak Mahfud, nggak ada yang curiga. Nggak ada yang curiga. Tapi begitu ada yang aneh sedikit saja, karena sorotan itu tajam ke Gibran. Ini kenapa anak kok muncul menjadi cawapres? Padahal Solo belum selesai. 2 tahun kan gitu. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Saya membacanya gitu ya. Sehingga ketika Mas Roy itu menemukan seperti itu menjadi perdebatan. Lah dalam demokrasi trust building itu wajib. Jadi membangun kepercayaan publik itu menjadi hal yang sangat penting, signifikan gitu ya. Karena sekali tidak dipercaya, itu sekali lancung ke ujian gitu ya, sekali tidak dipercaya itu parah ya. Jadi terus menerus akan ditagih kepercayaan tadi itu. Nah ini yang membuat memang posisi Mas Gibran yang seperti penilaian ya, pasti ya kayak paslon nomor 3 dalam hal ini tadi Mas Ciko mengatakan enggak hebat-hebat amat gitu. Lah jadi suara itu tidak tunggal, saya tidak mengatakan satu, tunggal, tidak tunggal. Penilaian itu sangat variatif gitu ya, sangat variatif, dan ini yang menyebabkan tentunya orang muda jangan sampai terstigma karena apa performance gitu ya Mas Gibran yang menimbulkan gitu tidak bangga mereka itu kepada Mas Gibran. Maka yang harus ditampilkan oleh Mas Gibran adalah kejujuran. Saya senang kalau dia sangat flowing, sangat artikulatif gitu, tidak ada masalah. Tapi tadi itu substansinya, bukan sekedar etes ngomong gitu ya, tapi substansinya ada nggak? Kalau kemarin bagaimana Prof menurut Anda? Pertanyaan yang berkualitas itu adalah pertanyaan yang tidak berhenti di tengah jalan. Pertanyaan itu tidak boleh menggantung. Pertanyaan itu harus full stop, titik, sampai titik. Kemarin
kurang Jadi jelas. kalau saya tanya ke katakan Mas Roy, Anda tahu SDSB ini sudah diberhentikan. SDSB yang saya maksudkan adalah bagaimana mengenai itu tentang itu menurut Anda. Lah itu selesai sampai selesai. Jadi bukan hanya bertanya tentang singkatannya, bukan. Untuk RI1, RI2, ini pemimpin loh ini, nasional. Jadi bukan tanya tentang singkatan, bukan. Tapi kedalaman dari singkatan itu berkaitan dengan tema tentang ekonomi. Karena Mas Gibran ini ahli tentang ekonomi gitu kan. Paham gitu ya, sudah wali kota dan sudah mengeksekusi berbagai program, maka pertanyaannya itu detail. Jadi diberikan satu prolog seperti itu dulu, baru bertanya, what do you think? Kan gitu. Apa pemikiran Anda? Lah, ketika kita menyaksikan, dia pun tidak tahu kepanjangannya dan masih melihat apa ini tadi itu ya SG apa? SCIE gitu ya. Itu dia masih melihat dan menerjemahkan itu juga melihat setiap kosakatanya. Lah itu artinya dia sendiri tidak fasih masih kan gitu. Ketika kita bertanya sesuatu kita sendiri tidak fasih, ini bumerang untuk kita gitu ya. Bang Habibur Rahman sekaligus menjawab, mengembalikan rasa kepercayaan kepada Gen Z. Jadi gini, pertama soal putusan MK dan MK-MK. Saya pikir publik sudah banyak mengikuti ya, membaca putusan MK-MK. Bahwa dalam putusan MK-MK itu ada dua hal. Yang pertama terkait tidak mundurnya Pak Anwar Usman. Yang kedua soal tuduhan adanya intervensi. Ini berkaitan Mbak, tidak mundur karena akibatnya menimbulkan terjadinya intervensi dari luar terhadap MK. Yang tidak mundur dulu kita bahas ya, bahwa ternyata setelah putusan itu di-upload ya, publik mengetahui lalu mencek apa yang disebut pelanggaran azas, melanggar azas, benturan kepentingan, Pak Anwar Usman tidak mundur. Ternyata itu sudah dipraktekkan oleh Pak Jimli Asidiki sejak beliau memimpin MK sendiri. Jadi orang yang menghukum sudah mempraktekkan hal tersebut ya. Karena ketika itu beliau beberapa kali dalam hampir semua edisi pimpinan MK menguji pasal-pasal yang ada kaitannya dengan diri mereka. Bahkan seorang Saldi Isra menguji sendiri pasal yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah ini publik mengetahui. Lalu yang kedua soal akibatnya, karena nggak mundur disebut mengakibatkan intervensi. Tidak ada satu bukti pun, tidak ada satu saksi pun, tidak seorang hakim konstitusi pun, tidak satu lembar dokumen pun membuktikan adanya intervensi dalam perkara nomor 90 tersebut. Lalu ada dua putusan MK yang diputus oleh 8 hakim MK tanpa Paman Usman. Ya kan ya. Putusan 141 ya, mengatakan bahwa ada 3 poin yang penting menurut saya. Pertama, dalil pemohon ya kan untuk menguji kembali konstitusionalitas pasal 169 huruf Q tidak dapat dibenarkan karena dalil tersebut dianggap sudah benar. Yang kedua, dalil pemohon bahwa terjadi intervensi ya yang membuat ketidakpastian hukum, nah itu dalil ketiganya tidak dapat dibenarkan. Ini produk 8 hakim MK tanpa Anwar Usman. Lalu putusan MK yang terbaru minggu lalu 131. Ini menguji nggak ada kaitan dengan pasal 169 tapi menguji pasal 17. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jelas disebutkan di situ bahwa yang namanya erga omnes, ya kan ya, bahwa karakteristik perkara di MK yang mengadili hal ihwal terkait kepentingan semua orang, ya, membuat yang namanya benturan kepentingan menjadi tidak relevan di MK. Ya. Jadi ada 3 hal tersebut. Tidak hanya MK-MK Bang tadi disampaikan. Ya makanya itu kalau soal MK-MK. Jadi nggak apa-apa teman-teman baca lagi. Putusan MK-MK baca, putusan kalau putusan nomor 90 udah baca ya, MK-MK baca, putusan 141 dibaca, putusan 131 yang 2 terakhirnya tanpa adanya Paman Usman, bulat dinyatakan demikian, nggak ada dissenting, nggak ada concurring, ya. Jadi di situ sudah sangat jelas bahwa klaim dari kompetitor ya biasalah ya, kita hormati namanya usaha ya Pak Jazilul.
Mohon maaf, saya berempati dengan posisi kawan-kawan ini kan, sudah segala macam upaya dilakukan, survei nggak naik-naik ya apa-apa. Main ke sana ke sini ya silahkan saja, ya kan. Tapi kok logikanya saya menanggapi Prof. Wiwi, ya kan ya. Kalau ini namanya distrust, saya kembali kepada apa yang disampaikan Pak Prabowo, ya. Ya silahkan dong, ya kan. Publik menilai. Kalau publik menganggap ini masalah, ya kan ya silahkan. Kurang fair apa kami, gitu kan? Kami sudah fair, sudah buka dada kami. Kami punya pembelaan. Saya bikin sangat runtut, sangat detail tadi, tapi kembali kami serahkan kepada publik mau menilai seperti apa. Ya de facto alhamdulillah survei elektabilitasnya Pak Prabowo setelah putusan MK justru meningkat hampir 14%. Ini kan analisa versus analisa. Saya sangat respect dengan Prof. Wiwi sebagai seorang ilmuwan. Kalau Prof. Wiwi nggak ada tedeng aling-aling. Kalau Pak Jazilul senyum aja saya curiga. Waduh. Ya kan? Pak Ciko gitu juga kan ya. Tapi nggak ada masalah. Kita ini kan mitra ya. Mitra dalam apa namanya berpolitik. Sparring partner itu mitra tanding, bukan lawan tanding ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi silahkan saja, termasuk Pak Roy. Saya respect dengan beliau. Beliau ini orang nggak berpolitik, saya tahu betul. Sekarang nggak berpolitik, menyampaikan clue-clue, ya kan, sehingga ya kalau kami nanti dalam beberapa pekan ini bisa tembus 50%, ya, dan bisa apa namanya, amin. Tenang bang, amin tenang dong. bang. Ini tenang bang. Mas Jazilul dari mana? Dari paslon mana? Tenang, ini kali ya. Dari paslon mana? Amin ya. Kenapa? Enggak, saya ngomong, kalau survei kami 50%, Mas Jazilul dari mana? Maksudnya? Dia dari paslon mana? Amin, nomor 1. Ya Robbal Alamin. Ya. Realistis gak bang? Iya, jadi gini. Itu bahasa anak mudanya mimpi kali ya. Ya, jadi gini, ya. Karena berdasarkan survei tadi. Oke, sampai di sana bang, sampai di sana bang. Ya enggak kan, jadi gini, ya kan kami kembali, kami kurang gentleman apa? Ya kan, argumentasi kami sampaikan. Dan setahu saya, argumentasi saya soal putusan-putusan MK dan 2 putusan MK itu nggak pernah di-challenge oleh siapapun, termasuk oleh Pak Saldi Isra, termasuk oleh Pak Jimli. Saya nggak pernah dapat challenge-nya ya. Oke, baik. Ya. Terjawab dan kami serahkan ke masyarakat. Dan ketika setelah putusan-putusan tersebut, elektabilitas Pak Prabowo itu meningkatnya sampai belasan persen, mau 15-16% dari sebelumnya. Ya itu kan berkah buat kami, ya kan ya, tinggal kami upaya dikit, ya kan bisa 50%. Ada waktu untuk menurunkan. Amin. Baiklah, kalau gitu saya langsung mau geser dulu, mau ke Mbah Tejo. Mbah Tejo. Aku cuma ngomong satu hal aja soal Mahkamah Konstitusi tadi. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa. Sebenarnya basically itu bukan soal putusan MK maupun putusan MK karena rasa keadilan di masyarakat itu tidak selalu berbanding lurus dengan hukum, ya kan? Nah, seperti dikatakan oleh Pak Jazilul tadi, Nepo Baby itu bukan putusan hukum. Nepo Baby itu adalah pandangan masyarakat, pandangan umum, pandangan dunia terhadap seorang anak presiden yang dipaksakan untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk dipenuhi persyaratan-persyaratan dalam usianya yang sebenarnya belum sampai di situ. Nah, ini adalah tidak apapun putusan MK-nya, apapun Pak Anwar Usman tidak dicopot misalnya, tetap aja akan muncul yang namanya kata-kata Nepo Baby. Nah, ini adalah omongan-omongan di Gen Z kan, ya kan. Dan ini Nepo Baby itu bukan sebutan yang iri-iriannya orang tua, justru iri-iriannya anak-anak muda terhadap anak muda lain yang ada orang dalam itu ikut konsentrasi, itu kan. Tadi sudah dijawab oleh Bang Habibur Rahman. Mohon maaf Bang, kita geser dulu. Persis. Saya sepakat dengan senior saya ya Pak Ciko. Norma itu bukan di selembar kertas atau lembaran kertas putusan MK, tapi ada di hati dan pikiran rakyat. Karena itu, ketika ya kan 3 orang pemeriksa MK menyatakan Pak Jimli melakukan pelanggaran berat dan lain sebagainya, tidak menghalangi pertumbuhan elektabilitasnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Karena norma ada di hati dan pikiran rakyat. Rakyat yang menentukan ya. Kalau gitu kita coba tanya dulu ini yang juga followersnya banyak nih Mbah Tejo ya. Mbah Tejo, kalau kita melihat debat cawapres kemarin Mbah, ibarat... Saya nggak melihat. Dua-duanya saya nggak melihat. Karena bagi saya debat hanya bisa ditonton oleh orang yang nganggur. Saya nggak nganggur, saya waktu yang pertama syuting, waktu yang kemarin saya lagi dalang di Banda Aceh. Jadi, yang kedua,
orang Indonesia harus diakui nggak bisa debat. Itu keluhan para sutradara. Coba cek sutradara film. Jadi kalau kita arisan gini ya, arisan ngobrol-ngobrol, begitu sudah ada yang dari ibu-ibu aja, Assalamualaikum, jadi formal, langsung jadi formal. Dialog di sinetron, kamu dari mana? Iya, padahal kamu dari mana? Gak casual. Katanya kita masih mau 7 kali demokrasi, kalau pemilunya bagus harus 7 kali lagi baru matang, mature demokrasi. Nah, kalau debat menurutku kita masih perlu waktu, karena pasti formal Pak Roy. Terus ngomong soal Pak Jas tadi, kenapa kok itunya ke yang enggak penting lah, yang soal teknis gitu loh. Kok enggak masalah apa yang dikatakan Gus Muhaimin, apa yang dikatakan Pak Mahfud, apa yang dikatakan Gibran, kok enggak? Loh, namanya demokrasi itu tergantung benarnya orang banyak. Orang banyak itu pasti nggak lebih pinter dari orang yang sedikit. Orang banyak itu pasti goblok, gitu loh. Sorry itu C, gitu loh. Rapot C itu lebih banyak dari rapot A di mana-mana, kecuali di masyarakat Yahudi, itu pun di suku tertentu, laporan. Sehingga yang menarik pasti sensasinya. Pak, banyak artis yang berprestasi, dapat penghargaan ini itu. Undang wartawan aja yang datang 1 atau 2 syukur Mas. Tapi begitu artis ini cerai, nggak usah diundang Mbak. Tiap pagi wartawan di depan itu gitu loh. Jadi sensasinya yang penting. Jadi tapi apapun lah, mau Gibran itu dibilang, kalau betul loh ya, saya nggak ngerti, saya nggak tertarik lah politik. Kalau betul dibilang curang, Pak Mahfud dibilang nggak curang atau apa Mas Muhaimin. Apapun intinya, saya nggak setuju sama Pak Jas bahwa demokrasi sudah bagus di Indonesia, menurut saya. Karena siapapun ngemis suara rakyat sekarang, itu artinya demokrasi. Mau Pak Prabowo ngemis, mau Pak Ganjar juga ngemis, mau Pak Anies juga ngemis. Bahwa nanti pakai strategi entah curang, entah apa ya ayo. Bagus-bagusan strategi, curang-curangan gitu. Yang penting kan intinya ngemis rakyat gitu loh. Yang penting kan ngemis loh. Nari-nari ini kan dalam rangka ngemis. Terus Pak Ganjar misalkan begini, itu juga dalam rangka ngemis. Mas Anies begini santun dalam rangka ngemis. Artinya demokrasi ada. Karena para calon pemimpin ngemis ke kita. Oke. Gitu loh. Mbak Tejo. Gitu. Ya, kalau tadi Anda sampaikan nggak nonton karena nggak tertarik, tapi sebenarnya esensi atau filosofi debat di bayangan Mbak Tejo atau mungkin juga di masyarakat kita itu seperti apa Mbak Tejo? Kalau kita waktu mahasiswa itu sering pacaran, biasanya yang banyak pacarnya nggak debat biasanya gitu loh. Jadi udah lagi debat. Saya gini, kenapa saya mau datang ke sini? Saya mau ngomong bahwa aku nggak nonton debat gitu loh. Kalau kamu mau nonton debat yang ketiga, nganggur lah, jadi orang nganggur. Jadi ada waktu untuk nonton. Aku nggak ada waktu gitu loh. Iya, jadi tapi sorry jangan tersinggung. Tapi maksud saya begini. Saya nggak nonton debat, tapi saya nonton komen-komen tentang debat. Itu dia. Problemnya sekarang, Prof. Problemnya komen mana yang saya ikutin sekarang? Ya, itu dia. Karena setiap pendapat itu harus ditelusuri. Ini siapa yang ngomong? Padahal siapa yang ngomong omongan A itu tergantung dia ikut siapa, dapat apa, dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa. Jadi pada si A ya Gibran bagus gitu loh. Pak Ganjar, Pak Mahfud bagus gitu loh. Pak Amin bagus juga. Tapi jangan tersinggung ya. Tapi nomor 1 kita. Enggak, artinya dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa, belum tentu duit. Ikut ikut Gus Muhaimin, mungkin nggak jadi apa-apa gitu loh. Mungkin nggak dapat duit, tapi dapat kebanggaan. Makanya bisa membela. Saya tuh susah tunjukkan orang yang kayak aku lah, aku ngomong apa karena aku nggak ikut siapa-siapa, nggak jadi apa juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi Pak, tapi kan saya nggak ikut, tapi kan boleh lah. Sampai ikut siapa? Nggak ikut apa? Jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kan dia ngomong. Loh lah ya. Cuman kan kita sebagai masyarakat, Mbak,
boleh kan kita mengingatkan kalau kita tuh gak pengen yang menang nanti tuh curang gitu loh. Iya kan? Namanya Jangan pemimpin dunia itu kenapa raja itu pakai mahkota? Ah. Di filosofinya sejak zaman Yunani untuk menutupi kecurangan-kecurangan di kepalanya itu, gitu loh. Itu loh. Menarik, Mbak. Gitu loh. Siap. Ya. Kita lanjutkan lagi usai jeda ya, Mbak ya. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Mohon maaf. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Pengen modal 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan Pak. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Ya, kalau Anda melihat tadi pemirsa itu memang juga salah satu bagian dalam debat cawapres yang kemudian menjadi perbincangan. Bagaimana kemudian teknik bertanya dari seorang Gibran Rakabuming Raka ini yang dianggap sebagai debat cerdas cermat atau kemudian pertanyaan jebakan. Nah, saya mau langsung tanya ini kepada pasangan nomor urut 1. Anda melihat hal seperti itu tidak? Sah-sah saja dong kemudian memiliki strategi bertanya seperti itu? Ya, sah saja, boleh. Dan itu sudah teknik biasa yang juga dilakukan bapaknya kan. Menurut pengamat begitu, kalau dilihat memang faktanya begitu, 2014, 2019 dan lain-lain. Tapi bagi saya itu no problem dan saya bangga Caimin berkata jujur. Karena yang paling penting itu kejujuran. Kalau memang nggak tahu ya dijawab tidak paham, karena apa ini singkatan. Saya membaca berita Kaisang .2, Samsul di luar dugaan orang-orang. Saya pikir Samsul ini siapa? Ternyata Samsul Fat. Begitu kita cari, nah kayak begitu itu maksud saya kita harus mencerna lagi. Bentar, aku kenal Caimin dan kita sering jalan bareng juga kan, Ya. gitu loh. Jadi yang saya heran, kenapa kok spontanitas Caimin nggak keluar? Nah, itu Ditanya dia. apa? SG apa? Ini? SGIE. SGIE. Logikanya kalau Harusnya yang saya jawabannya, kenal, wah saya nggak tahu SGIE itu apa, pasti dia gitu. Coba tolong jelaskan, mestinya gitu, gitu loh. Itunya kenapa nggak? Apa karena masih sungkan sama bapaknya? Karena ekspresi Pak Mahfud juga kayaknya agak sungkan-sungkan, enggak. Ya, Selengeannya nggak sebenarnya keluar. memang itu yang disampaikan banyak orang. Tapi Pak Muhaimin ini, Mbak, memang kalau guyon atau natural begitu itu lebih baik. Namun ya ini kan debat dan ini debat calon pemimpin negara. Bukan ludrukan, tapi kalau Mbak mestinya dijawab ludrukan kan gitu. SGI itu apa? Sego goreng iwan dok. Nah misalkan gitu. Nah tapi memang ada semacam ini, Pak Muhaimin harus jujur apa yang bisa disampaikan, sampaikan. Nah, kenapa tidak seperti apa Dan adanya tidak Caimin? usah Dikemas banyak dengan melawak dan melucu, ada yang nyampaikan begitu. Karena ini debat pimpinan nasional. Nah, ini menurut saya akhirnya Pak Muhaimin kembali pada sikap sebagai calon wakil presiden. Padahal Pak Muhaimin lebih kultural seperti orang Jawa Timuran. Jadi nggak keluar Jawa Timuran, memang benar. Tetap nggak jawab. Kenapa nggak spontan Caimin keluar? Iya. Apa takut sama Pak Jokowi? Itu aja. Itu aja. Tolong dijawab. Ya, Itu dia. saya nggak bisa ngira-ngira. Pak, agak Pak. berat ya. Tapi yang namanya tradisi Jawa berhadapan dengan doronya itu kadang-kadang membuat ewo pekewo. Oke, jadi ada pekewo itu ada ya? Bisa jadi ya, saya hanya menebak juga. Namun apapun memang sering saya sampaikan juga bahwa anak presiden itu memang membawa wibawa yang besar. Apapun itu. Kira-kira di Bali itu
presiden lewat, baliho bisa geser tuh. Saya sampaikan begitu tuh. Apalagi debat. Itu kan wajar saja karena itu bagian dari kelebihan di satu sisi, tapi kelemahan di sisi lain seperti disampaikan oleh mahasiswa tadi. Teman Anda di Yogyakarta, ketua BEM namanya Gilbran, itu bilangnya lebih sadis lagi. Ini anak haram konstitusi. Tuh lebih sadis. Itu artinya butuh keberanian untuk mengatakan itu, dan saya hanya menirukan saja. Bang. Pak Andrinov bilang, dua-dua pasangan calon nomor 2, ini Andrinov Cadiago, saya hanya menduplikasi. Ini dua-duanya adalah calon karbitan. Satu karbitan Orde Baru, yang ini karbitan hari ini. Dua-duanya karbitan. Dan itu saya hanya berani mereferensi. Karena saya takut juga, Pak. Nah, untuk mengatakan ini pikiran saya. Kenapa harus takut sih, kan demokrasi, demokratis lah kita. Ya kata tadi itu ya, konstitusi mengatakan rasa keadilan. Gini loh, ya, coba. Mau apapun bedaku sama Rocky Gerung itu hidupnya di atas kertas. Aku di atas bumi. Setelah aku baca demokrasi, ternyata demokrasi itu adalah siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itulah demokrasi. Pak Jazilul, singkat. Kalau tadi Mas Ciko sampaikan nilai untuk Mas Gibran kemarin yang dinilai banyak orang perform gitu ya, cukup 5. Kalau menurut Anda berapa nilainya? Pak Gibran, lebih dari 100. Bang Habibur Rahman. Ya, mungkin karena Gus Jazilul pakai kemeja biru muda tuh, seragam paslon 2. Tanda-tanda apa ini, Bang? Iya, jadi gini, nggak ada masalah ya. Demokrasi itu kan memberikan ruang untuk melakukan penilaian, ya. Kami juga, walaupun kompetitor kami, tetap kami dengar ya penilaian-penilaian tersebut dan menjadi bahan bagi kami untuk melakukan introspeksi. Jadi nggak ada baper dan lain sebagainya, apalagi dari teman-teman akademisi, ya, teman-teman yang di posisi seharusnya netral, tidak berpolitik, tidak terlibat dengan semua paslon. Walaupun ya di dunia ini kan nggak ada orang yang berdiri di ruang hampa. Orang punya sikap masing-masing, punya latar belakang masing-masing. Kita tahulah, misalnya ada, ini soal kesepakatan saja, ya. Ada yang tidak suka dengan apa yang disebut dinasti, apapun definisinya. Ada yang memaklumi, ada yang menganggap itu hal yang bisa diterima dalam batasan-batasan ketika tidak menimbulkan dirugikannya hak orang lain. Ini kan debatnya, dialognya terus berlangsung. Makanya masukan teman-teman tetap kami terima dan kami percaya diri mengatakan kami mengambil keputusan. Misalnya Pak Prabowo dengan mengajukan Pak Gibran sebagai calon wakil presiden, ya. Kami tahu ada risiko macam-macam, tapi di sisi lain kami juga tidak menutup mata besarnya masyarakat yang mendukung pilihan kami. Ya, putusan tersebut diputus, ya, ribuan orang yang melakukan sujud syukur di depan Mahkamah Konstitusi, ya, puluhan kelompok masyarakat di berbagai kota melakukan syukuran, ya. Kemudian banyak sekali saya ketemu juga di dapil saya masyarakat yang lebih melihat substansinya. Substansinya adalah bahwa bisa ada perwakilan anak muda dalam kontestasi seperti ini. Nah, nggak apa-apa. Jadi kita jalan masing-masing, saya pikir, ya kan. Dan ini kan masih panjang, masih 50 hari lagi. Masih ada cukup waktu bagi kita sama-sama istilahnya ngadu ilmu, ya. Mana yang nanti bisa benar-benar memenangkan kontestasi tanggal 14, ya kan, mana yang tidak. Kan ada rambu-rambu yang jelas. Misalnya gini, yang paling konkret saja. Semua itu kan harus diselesaikan. Semua perdebatan itu kan harus ada ujungnya. Yeah. Karena kita menyepakati negara kita negara hukum, saran saya kita selesaikannya secara hukum. Ya. Oke. Itu konstitusi, kesepakatan konstitusi. Sama satu lagi, saya tuduhan-tuduhan nih, ya, misalnya ada yang cheating. Itu kan sebetulnya kan
kalau teman-teman kalau benar-benar terjadi kan pasti sangat merugikan. Misalnya transmitter Pak Gibran itu lebih besar, ya kan? Dibangun opini, ini nanti dulu. Ini menguntungkan Pak Gibran dan merugikan yang lain. Secara kontrario kan begitu. Ditempuh saja upaya hukum. Ya, kalau teman-teman yang keberatan dengan situasi seperti itu. Kalau itu tidak dilakukan, saya pikir ini tidak mengedukasi publik. Ya, makanya nanti kan teman-teman nanya, ya kan, ada masalah ini dan lain sebagainya. Ujungnya ini kemana? Gitu kan? Toh kita sudah membuat aturan-aturan yang detail untuk menyelesaikan perdebatan kita ini. Ada Bawaslu. Kalau KPU macam-macam ada di KPP. Kalau tidak sepakat laporkan ya kan? saja begitu kan? Ya ada di KPP. Macam-macam, terakhir ada MK. Soal itu Bang, soal DKPP Bang, Anda sempat mengancam akan laporkan KPU ke DKPP soal teguran Mas Gibran pada saat dituding memprovokasi penonton pada saat itu. Saya juga gini loh, ya kan, saya ini orang hukum. Ya, apa yang saya sampaikan selalu berdasarkan hukum. Saya pernah di satu acara TV, ya kan ya. Ada teman anchor seperti Mbak ya menyampaikan sesuatu yang menurut saya tidak pas dan dia tidak bisa buktikan ya. Saya katakan saya akan melaporkan ke Dewan Pers. Benar nggak? Coba jadi deh. Dalam setiap sengketa terkait pendapat orang di media, yang paling dianjurkan kemana? Ya ke Dewan Pers. Karena ini dibandingkan dengan orang yang sedikit-sedikit lapor polisi, ya kan, sedikit-sedikit persekusi ke Dewan Pers. DKPP jadi? Juga DKPP. Jadi gini, yang berwenang, ya kan ya, melakukan peneguran itu Bawaslu, bukan KPU. Ya soal tatib dan lain sebagainya, penegaknya itu ada di Bawaslu. Yang punya sempritan itu, peluit, itu Bawaslu. Ya silahkan saja, dan dalam perspektif saya ya, saya memahami bahwa dengan disepakatinya diundang delegasi dari paslon, itu kan kita tahu ada konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya adalah adanya dinamika, adanya euforia bahkan ya. Itu hal yang menurut saya masih dalam batas kewajaran. Ya namanya kontestasi, kalau nggak ada hal seperti itu ya nggak seru juga gitu kan ya. Singkat Bang Ciko. Jadi saya ingin mengomentari soal pertanyaan Gibran yang SGIE maupun carbon capture. Saya maupun juga yang ke Pak Mahfud ya. Betul, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Wiwi. Saya juga tadi karena ada ulangan tadi, jadi saya juga bisa mendengar kembali pertanyaan beliau dan pertanyaan sangat tidak jelas. Dia hanya bertanya apa yang akan dilakukan terkait regulasi carbon capture and storage gitu. Nah ini juga sebenarnya apakah Gibran tahu apa enggak, sebenarnya sudah ada regulasi Permen nomor 2 di SDM tentang karbon 2022 tentang carbon capture and storage gitu. Jadi artinya pertanyaan itu belum selesai tadi yang disampaikan oleh Prof. Wiwi. Nah, harusnya dia lanjutkan ya kan terkait dengan investasi di ekonomi hijau, investasi di food estate misalnya. Ya kan, food estate yang merusak lingkungan misalnya, ya kan, carbon capture storage and storage-nya hukumnya di mana gitu misalnya. Nah ini kita bicara ekonomi hijau. Enggak, ini kan bicara soal ekonomi hijau. Tadi kaitannya dengan ekonomi hijau, food estate itu terkait dengan ekonomi hijau. Ini harus jelas. Nah jadi tidak selesai pertanyaan itu. Sesungguhnya dia hanya ingin menguji apakah Pak Mahfud tahu soal carbon capture and storage, apakah Gus Imin tahu soal. Sengaja menguji berarti. Jadi memang cerdas cermat. Nah tapi ini dikatakan tadi, ini kan strategi, ini sah-sah aja, tidak dilarang. Ya nggak dilarang, tapi jangan merendahkan jabatan dia sebagai calon wakil presiden, merendahkan forum. Sampai di sana dulu, mohon maaf. Nah itu maksud saya. Kan kita itu tadi, kita nggak bisa selalu bicara di tataran hukum, Mas Bro. Iya kan, kita harus bicara juga di tataran etika, tataran kita menghormati sosok kita sendiri. Kita itu menghormati diri sendiri atau enggak? Gitu. Sampai di sana dulu, mohon maaf, kita ada yang harus lewat dulu. Catatan demokrasi kembali untuk Anda saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para narasumber yang sama kita hormati dan saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya, dan host kita, para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada. Setelah kita mengikuti debat terbuka dalam hari ini, yang betul-betul debat, sebagai evaluasi
daripada debat cawapres kita kemarin. Memang banyak kekurangan. Yang pasti itulah sebagai yang harus kita isi ke depan. Oleh karena itu, jangan lagi debat cuman sekedar kontestasi narasi yang melahirkan orang bingung dengan segala-galanya. Negara kita ini negara besar. Dan kita harus sadari pemimpin yang kita cari ke depan, pemimpin yang bisa berkomunikasi yang jelas, yang mudah dimengerti, yang punya wawasan. Debat itu harus adu gagasan, bukan saling menjatuhkan. Inilah makna debat. Kita nggak mau terpikir apa yang Allah canangkan, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 112. Negara yang limpah ruah lo jinawi, dengan segala macamnya ada. Cuman ada dua kesalahan. Kufur nikmat karena banyaknya korupsi, banyaknya nepotisme, banyaknya KKN. Yang kedua adalah karena salah urus. Kenapa bisa salah urus? Karena yang ngurus adalah orang yang tidak benar. Karena itu kita ke depan. Dari debat ini kita bisa memastikan siapa di antara kita yang layak untuk kita pilih. Itu hak Anda semua masing-masing. Mudah-mudahan kita ketemu. Jangan begitu akhir debat capres dan cawapres, bukan kita punya mimpi baru yang banyak di benak kita. Akhirnya adalah kita lihat justru banyak parodi lucu di dunia maya. Aneh, negara apa kita lihat seperti ini? Ini yang harus kita koreksi. Mumpung ada semua wakil para paslon-paslon kita, mudah-mudahan ke depan, besok masih ada debat yang berikutnya, harus diperbaiki biar punya kualitas negeri kita ini. Bukan kita, bukan negeri abal-abal. Dan kita nggak mau jadi negara gagal. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Syafii. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Bang Jazilul, terima kasih juga Prof. Siti Zuro. Mbah, terima kasih Mbah Jiwo, terima kasih juga kepada Mas Ciko, terima kasih Bang Habibur Rahman, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk mahasiswa dari UMJ. Kita hanya mengabarkan pemirsa, tapi Anda yang menentukan nanti pada 14 Februari 2024. Kami akhiri, saya Maria Asda pamit, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh